Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya nggak mau jelasin masalah cukuran, walaupun ya video ini juga saya lagi nyukur di sini ya. Cuman ya di video ini saya khususkan untuk cerita tentang gimana sih rasanya mau belajar nyukur tapi ragu, tapi takut nggak bisa, takut susah, takut ngecewain orang yang dicukur. Ya intinya pembahasan ini khusus untuk para pemula. Ya saya pun masih pemula ya jatuhnya sama. Intinya yang mau terjun ke dunia cukur, bagi yang baru mau banget terjun ke dunia cukur tapi masih banyak kebingungan, kebimbangan, keresahan atau segala macam yang dipikirin sama kalian. Ya intinya saya mau cerita aja ya gimana sih kita jadi tukang cukur tuh, awalnya gimana gitu ya. Kita sambil ngobrol aja ini mas, sharing itu ya, sharing pengalaman saya. Ya intinya sih nyukur tuh yang penting satu ya, yang pertama ya kita dari hobi aja dulu, jangan dulu larinya ke materi gitu ya, atau ke penghasilan ya, walaupun nanti ujung-ujungnya kalau emang kita niat mau usaha cukur ya pasti kesana. Cuman awalnya ya kita happy aja dulu, kita bawa hobi dulu. Jadi ya kalau bisa sih kalian niatnya buat gimana sih caranya pengen bisa nyukur, tapi bukan buat kerja nyukur gitu ya. Dalam pikiran kalian tuh itu dulu yang dipikirin. Jadi jangan dulu langsung lari ke materi atau usaha cukurnya gitu ya. Nah maksud saya, jadi awalnya itu saya pun sama begitu ya, nggak ada niatan mau jadi tukang cukur, istilahnya bahkan nggak kepikiran sama sekali mau jadi tukang cukur kayak sekarang gitu ya. Mungkin kalau bisa dibilang baru, saya pun baru terjun di dunia usaha cukur. Cuman kalau belajar cukur tuh itu udah mulai dari saya masih SD. Saya suka nyukurin teman-teman karena kebetulan di kampung saya tuh ya, saya ini tinggal di Bogor ya, di daerah Kabupaten Bogor, di tepatnya di daerah Lewiliang. Nah jadi daerah saya tuh dulu zamannya saya masih SD, kita mau cukur tuh susahnya karena ya maklum daerahnya kabupaten dan di pelosok juga. Jadi untuk kita yang mau cukur itu saya masih ingat adanya tuh cuma di pasar, dan pasarnya itu adanya di hari Rabu seminggu sekali. Jadi belum ada kayak pangkas rambut yang kayak sekarang banyak berjejer di mana-mana gitu ya, apalagi barbershop yang pakai AC gitu ya, dulu belum ada. Bahkan mesinnya pun mungkin ya masih jarang banget yang punya gitu ya, walaupun mungkin udah ada tapi mungkin jarang banget yang punya. Ya kebanyakan kalau cukur tuh masih manual di sini maksudnya pakai gunting sama silet, gunting sasak, sisir, silet gitu ya, nggak ada mesin-mesinan. Adapun gunting yang rada modern waktu zaman itu tuh adanya cuma sejenis kayak clipper atau mesin cukur yang kayak sekarang, cuman dia masih digunting gitu, kayak pakai gunting gitu. Jadi masih pakai tangan kita tuh yang gerak-gerak gitu loh, buat gimana caranya biar pisau itu bisa motong rambut gitu kan. Nggak kayak sekarang kan, kalau yang sekarang kan yang gerak itu kan mesin ya, pakai dinamo dalamnya. Jadi kalau dulu tuh namanya gunting kodok kalau bahasa orang di sana ya, di tempat saya namanya gunting kodok. Kadang-kadang rambut belum putus kepotong, guntingnya itu udah ditarik, otomatis rambutnya ketarik, jadi sakit di kepala gitu ya, pada ketarik-tarik gitu. Nah terus di zaman itu tuh kan kita namanya bocah masih SD gitu ya, cuman ya zaman itu zaman saya kelas 5 kelas 4 kali ya, ya kurang lebih segituan.
cuman udah ngerti model gitu kan, udah ngerti ya, pengen digaya-gayain, gimana sih namanya bocah kan, udah mulai apa ya, ada rasa-rasa pengen gaya-gayaan lah gitu ya. Nah, terus dicukurin sama kakek-kakek yang suka ada di pasar, suka mangkal di pasar buat nyukurin orang gitu kan. Sering kan cukur di situ. Terus yang saya rasain itu waktu itu minta dicukur apa jadinya kok gini terus gitu kan, minta dicukurinnya modelnya apa kok jadinya aneh gitu kan. Kan pusing juga kan, namanya kita bocah udah tahu gaya-gayaan gitu kan. Nah, terus inisiatif saya tuh muncul tuh dari situ, kenapa nggak kita nyoba aja nyukur sendiri gitu kan, kita nyoba dulu nyukur temen, nanti temen nyukurin kita gitu kan. Jadi saling cukur-cukuran tuh ya, cuman masih pakai gunting sama sisir. Dan kalau pengen istilahnya kayak sekarang kan ada gunting sasak tuh, kalau dulu pengen nyasak rambut itu pakainya silet, ditempelin di sisir, silet tempelin di sisir, jadi kayak rambut tuh kebelah-belah gitu kan, pakai silet itu jadi kayak pada kecil-kecil rambutnya. Pakai cara kayak gitu kalau dulu nyasak ya. Kalau sekarang kan gunting ada yang sasaknya khusus ya, sebutnya gunting penipis lah gitu ya. Oke, lanjut. Nah, terus setelah kita nyoba-nyoba tuh, saya sama teman saya gitu ya, nyoba-nyoba nyukur. Teman saya nyukurin saya nyukurin teman saya, dan kok kita ngerasain kok ada apa ya, ketertarikan juga nih sama cukur gitu kan. Ya kayak ada apa ya, kayak senang aja gitu kan nyukur. Oh ternyata nyukur tuh senang juga gitu kan. Ya mungkin pribadi sayanya atau karakter saya pribadi ya mungkin lebih suka sama yang susah-susah, tapi kalau bisa tuh kayak ada kebanggaan tersendiri aja buat diri sendiri gitu kan. Karena kan waktu zaman itu kita nggak mikirin nanti udah besar mau jadi tukang cukur, nggak ada ya. Dulu tuh nggak ada kepikiran kayak gitu sama sekali. Dan ngelihat usaha cukur aja mungkin ya kita belum tahu apa-apa gitu kan, nggak kayak sekarang kan. Kita kalau cukur tuh mungkin bisa ngelihat ke depan tuh, oh dunia cukur tuh udah rame gitu kan, oh peluang usaha juga. Kalau dulu tuh nggak kepikiran, karena emang di zamannya saya waktu itu nyoba nyukurin temen gitu kan, temen nyukurin saya. Nah zaman itu tuh kita pengen cukur ke orang yang udah ahli aja itu susah, karena emang orangnya nggak pada bisa nyukur juga gitu kan. Ada yang udah pengalaman tuh yaitu aki-aki, adanya di pasar seminggu sekali adanya, karena pasarnya pasar mingguan gitu ya adanya. Kalau di tempat saya namanya pasar Rabu sono. Nah jadi setelah kita nyoba saling cukur mencukur, dan ternyata ya resep gitu ya, kayak ada ketertarikan dan ada rasa kebanggaan tersendiri buat diri sendiri gitu ya. Nah terus berjalan lah terus-terusan tuh, mulai ada temen yang gondrong, kita tawarin mau cukur nggak, gue cukur ini gitu kan. Padahal kita ya baru nyoba sekali-sekali gitu kan, belum pengalaman, tapi ngeberaniin aja nawarin temen. Ya namanya sama temen kan kita cuek aja kan, maksudnya gagal juga ya gue ini yang nyukurin, bukan orang yang jago gitu kan, baru belajar. Tapi temen ini kan maksudnya apa ya, resiko untuk dia marah itu ya dikit lah gitu kan, walaupun marah juga masa marah sama temen sampai lama-lama kan gitu. Kalau rambutnya berantakan gue ya paling ujungnya ya kita botakin kan gitu kan. Ya beda lah kalau dulu, maksudnya waktu zaman itu karena emang susah juga buat kalau mau dicukur. Ya paling dulu aja tuh saya pribadi aja seringnya dicukur sama orang tua sendiri gitu kan, sama ibu saya sendiri. Ya mungkin ada bakat dari situ atau mungkin gimana kali ya. Ya tapi intinya saya pribadi punya ketertarikan pengen nyukur gitu kan, pengen bisa nyukur gitu, tapi bukan untuk ke arah yang komersil gitu, bukan untuk usaha. Jadi emang seneng, sebatas seneng aja gitu kan. Nah, terus ya berjalan, banyak yang kita cukurin, orang gondrong kita tawarin, yuk cukur yuk, nyobain yuk gitu kan, cukur sama saya gitu kan. Ada yang mau gitu kan. Dan dulu tuh emang jarang orang nolak, karena emang susah kalau mau dicukur tuh. Pertama jaraknya jauh ke tempat cukurnya, adanya juga seminggu sekali gitu kan.
Ya akhirnya mereka yang pada gondrong juga ya mau aja, nggak ada yang nolak gitu, nggak ada. Dan emang waktu zaman itu ya orang juga belum belum bener-bener paham tentang model-model atau gimana gitu kan. Yang penting dicukur aja, yang penting nggak gondrong banget aja rambutnya kalau dulu kan. Kalau sekarang kan orang kalau kita tawarin mau cukur nggak sama gue, emang lu bisa, ntar gue jelek lagi dicukurnya, terpitak lagi. Dulu tuh nggak kayak gitu, dulu nggak ada yang takut-takut begitu. Cuma kalau sekarang kan mungkin karena ngelihatnya pangkas banyak, barbershop banyak, ditawarin cukur sama temen, ngapain cukur sama lu, pakai buat bahan praktek, pangkas banyak, barber banyak, ini gue cukur di sono. Itu kan kalau sekarang. Kalau dulu kan emang ya zamannya yang beda ya. Nah, makanya maksud dari video ini ya maksudnya ya biar sedikit banyaknya pengalaman yang saya tuangkan di sini, yang saya paparin di sini, ya mungkin sedikit banyaknya adalah mungkin yang bisa kalian ambil, teman-teman ambil nih buat jadi referensi atau buat kayak informasi gitu ya. Ya intinya nyukur tuh seneng aja dulu, hobi aja dulu, jangan dulu buat ke arah komersil. Tapi kaliannya pun harus ada kemauan buat belajar, jadi harus ngulik juga. Nah karena kalau misalnya zaman sekarang kita harus kursus ya lumayan ngeluarin modal juga ya. Untuk kursus tempat udah banyak sih yang nyediain kursus ya, cuman ya minimal di atas 5 jutaan kali ya harus nyiapin tuh modalnya buat kursus cukur. Tapi emang ada garansi sampai bisa dan dapat sertifikat ya. Tapi itu balik lagi ke kalian, kalau emang kalian nanti udah yakin mantep pengen di dunia cukur buat ngematenginnya lagi ya bisa kursus juga nggak apa-apa ya, kalau emang modalnya ada juga ya. Cuman maksud dari video ini maksudnya buat kalian para pemula yang punya keinginan atau ketertarikan ke dunia cukur, pengen nyobain bisa nyukur apa, belajar nyukur gitu ya. Ya intinya pakai cara sederhana aja dulu, jangan ya buru-buru ngeluarin duit takutnya nanti mentalnya yang gak kuat gitu kan. Karena nyukur tuh bisa dibilang modal terbesarnya tuh mental, apalagi untuk di zaman sekarang yang kita mau nyari bahan percobaan aja, bahan rambut buat uji coba aja susah gitu kan. Kita nawarin temennya nggak mau, takut pitak gitu kan. Itu kan dari situ aja mental kita udah mulai diserang tuh, mental kita udah mulai dipatahin tuh sama temen gitu kan. Lu masa cukur sama gue, takut gitu kan. Lagian gagal juga ya kan lu teman gua kan gitu kan. Kalau kita bilang gitu juga dia nggak ngaruh gitu kan, nggak bakal ngaruh ke dia karena emang zamannya udah beda ya. Tapi ya kalau misalnya kalian mau nyoba ya coba pakai buat bahan uji cobanya tuh orang-orang deket aja dulu ya. Contohnya kayak ponakan, adik gitu kan, tapi yang masih kecil sih kalau ada yang masih SD gitu kan, yang belum ngerti model, itu aja dulu yang ditawarin. Atau mungkin anak atau siapa gitu ya. Intinya orang-orang yang mau dulu gitu kan ya, gak apa-apa buat bahan uji coba ini kan. Nanti kalau emang udah mulai nyobain tuh nyukur sekali dua kali gitu kan, udah mulai nyobain megang mesin gitu kan ya, nanti barulah bisa nyoba-nyoba ke temen gitu kan, atau ke orang lain gitu kan yang mau. Nah terus untuk zaman sekarang itu mengenai alat juga bisa dibilang murah meriah karena emang zamannya udah zaman canggih begini kan ya. Kalau untuk nyukur tuh ya kayak mesin yang saya pakai ini, yang saya pakai nyukur ini di video ini ya, nah itu murah. Itu mesin produk dari Cina, mereknya Womark, WMARK, Womark. Itu di kisaran hampir 700 ribuan dan ini tuh udah dicas, bisa dicas sambil nyukur atau bisa dilepas juga karena ada baterainya ya. Untuk pemakaian kurang lebih 2 jaman lebih lah, cukup kuat mesinnya. Nah maksudnya kalau misalkan kalian mau nyoba nyukur dan gak punya alatnya itu udah banyak kok yang murah-murah, gak perlu pakai yang bagus dulu ya. Intinya yang penting layak aja dulu gitu kan, bisa pakai buat nyukur aja dulu.
di kisaran angka 150.000 sampai 200 ribuan itu udah bisa kok, bisa buat belajar nyukur. Jadi nggak perlu pakai yang mahal-mahal dulu. Yang modal segitu kan ya mungkin ada lah buat beli mesin gitu kan, terus beli gunting yang murah dulu buat belajar megang gunting sama motongin rambutnya gitu kan, nyoba-nyoba aja dulu. Nah, maksud saya di sini saya pun bukan menggurui ya, karena sama saya pun pemula, saya pun baru di dunia cukur gini, masih banyak belajar juga. Ya, intinya ini sedikit banyaknya pengalaman saya buat teman-teman, siapa tahu bisa bermanfaat dan bisa nguatin mental teman-teman yang mau belajar nyukur, mau nyoba gitu kan. Ya mudah-mudahan mental kalian bisa apa ya, kebantu lah sama video ini gitu kan, sama pengalaman saya ini. Jadi ya jangan down juga gitu kan, gak apa-apa, iseng-iseng aja dulu, jangan dulu diseriusin buat usaha. Ya ini khususnya buat para pemula ya. Kalau untuk yang udah nyoba nyukur, udah apalagi udah usaha cukur, ini nggak tepat sih ya, maksudnya video ini kurang tepat buat kalian yang udah usaha cukur gitu ya. Tapi kalau mau ditonton silahkan, nggak apa-apa ya, malah lebih bagus gitu kan, kita sharing aja di sini. Nah maksudnya ya coba aja dulu pakai mesin yang murah, nyoba-nyoba dulu ke adik, ke anak, orang-orang yang terdekat dulu, belajar dulu megang mesin. Karena pas kita megang mesin mati dan saat mesin hidup itu beda rasanya, apalagi pas kita mau nyoba motongin rambutnya gitu kan, itu rasanya kayak tangan tuh jadi kaku karena mungkin apa ya, grogi gitu kan, takut salah juga, takut pitak apa gimana gitu kan. Itu awal-awal pasti begitu tuh, pasti ngerasa kayak ini kok mesin rasanya kayak berat banget padahal ringan gitu kan. Cuman karena yang bikin ngerasa kayak berat itu ya pas kalian ngerasa grogi, jadi kayak gitu. Nah, jadi nyoba dulu aja 1-2 kali percobaan ke orang-orang terdekat ya, kalau bisa adanya anak kecil ya, anak kecil cobanya itu lebih bagus, karena pasti nggak bakalan banyak komentar soal hasilnya. Nggak apa-apa, coba aja dulu ya, sekali-kalinya misalnya anak kecilnya protes juga, nanti tinggal bawa ke barbershop aja atau ke pangkas rambut aja, dirapihin lagi nanti di sana gitu kan. Kalaupun misalnya nanya ya ini bekas percobaan gitu aja bilangnya, nggak usah pusing ya. Yang penting bocahnya ini istilahnya masih orang deket lah gitu. Kalaupun misalnya gagal juga nggak bakalan ngambek lah gitu kan bocahnya yang jadi bahan percobaannya. Nah terus pengalaman saya pribadi ya tadi kayak gitu. Gimana ya jelasinnya, saya pun udah bingung ya. Intinya nyukur tuh coba aja dulu, karena kalau ngeliatin tuh kayak gampang, kalau ngeliatin orang nyukur tuh kayak gampang, kayak enak. Padahal kalau buat orang yang belum nyoba tuh ya pasti pas ngerasain tuh bener-bener susah, bahkan bisa pas nyoba nyukur tuh bisa keringetan tuh, bisa dibanjirin keringet tuh pas baru-baru nyoba nyukur, karena dari grogi mungkin ya, dari situ, dari grogi ya, jadi kayak capek aja, walaupun nyukur belum kelar satu tuh udah keringetan, udah capek, udah gerah. Padahal nanti kalau udah bisa mah ya biasa aja sih. Ya saya pun kalau bisa dibilang baru ya baru juga ya. Itu tadi saya mulainya dari zaman SD kelas 4 kelas 5-an. Saya nyoba-nyoba belajar. Ya belajar dalam artian ini iseng gitu ya. Gak ada tujuan buat jadi tukang cukur yang kayak sekarang. Tukang cukur yang istilahnya kita nyukur dibayar gitu kan. Kalau dulu tuh nyukur ya resep aja, mau dikasih duit nggak dikasih duit ya nggak apa-apa, resep aja. Emang kita dasarnya senang aja nyukurin orang gitu kan, awalnya begitu dulu. Terus apa ya,
lama kelamaan tuh kayak berkembang aja kan, jadi makin lama tuh kok dunia cukur tuh makin kelihatan gitu loh. Makin kesini kan, yang tadinya kita kalau mau nyukur tuh adanya cuma di pasar seminggu sekali, makin kesini makin mulai kelihatan tuh dunia cukur. Adalah yang buka usaha pangkas, begini nyukur gitu kan, kita liatin tekniknya, cara-cara dia nyukur, alat yang dipakai apa aja, gimana cara pakai alatnya, kita liatin kan sambil kita nyukur juga di situ maksudnya ya. Dan ternyata ya lebih tertarik lagi gitu kan. Dan saya pun pas belajar itu nggak langsung dapat hasil bagus ya, cukuran saya tuh bisa dibilang aneh juga gitu kan, masih banyak kekurangan, masih banyak apa ya, masih banyak nggak jelasnya lah hasil cukurannya. Cuman ya kita awalnya juga senang aja kan, itu jadi nggak ada niat buat apapun. Jadi lama-lama saya pun ngelihat orang nyukur yang udah buka usaha cukur gitu kan, pangkas rambut gitu, cara saya yang saya pakai biasanya tuh salah gitu kan. Ternyata caranya tuh nggak kayak gitu, nggak kayak yang saya pakai. Ya maklum saya kan otodidak lah jatuhnya gitu ya, belajar dari keinginan sendiri tanpa ada guru yang ngajarin gitu kan, itu kan otodidak lah jatuhnya. Dulu kan pakai Google juga kayaknya nggak ada yang istilahnya ngejelasin tentang nyukur secara detail gitu ya. Mungkin kalau secara artikel aja ada gitu ya, kalau secara detail kayak sekarang kan kita searching di Google, YouTube-nya nanti keluar tuh tutorial nyukur gitu kan. Kalau dulu kan nggak ada kayaknya ya, paling cuman foto sama artikel, tulisan-tulisan gitu aja paling. Jadi susah juga buat belajar dari internet pun dulu ya. Dan internet juga masih terbatas lah dulu, dari gadget juga belum kayak sekarang ada Android kan, dulu belum ada waktu saya SD itu. Nah lanjut lagi, nyoba ya akhirnya seneng ngelihat orang usaha cukur juga makin lama makin ngerti gimana caranya nyukur. Ya akhirnya saya pun lebih mengembangkan kemampuan saya tentang nyukur ya, belajar terus gitu kan, nyari tahu informasi juga tentang nyukur tuh bagusnya kayak gimana, standar kalau nyukur tuh kayak gimana cara-caranya gitu kan. Ya lama kelamaan ya sampai saya beli mesin gitu kan, belajar benar-benar pakai mesin. Dan megang mesin pertama kali itu ya begitu yang tadi saya bilang, pasti capek, keringetan, padahal cuma megang mesin ya. Cuman emang bedanya megang mesin mati sama mesin hidup. Kalau pakai mesin mati itu mesinnya ya kita nggak ngerasain gimana, pas dihidupin, pas kita mau coba buat nyukurin rambut orang kok grogi gitu kan, kok kayak mesin ini menjadi berat banget gitu kan. Padahal rasa takut cukuran kita tuh salah, gagal gitu kan, karena malum belajarnya otodidak tanpa ada arahan dari siapapun gitu kan. Tapi lama-lama ya mulai terbiasa juga megang mesin, tangan yang tadinya kaku mulai lama-lama jadi lemes gitu kan. Nah, terus aja dibiasain megang mesin, dan ya mulai terbiasa juga, walaupun hasilnya belum maksimal juga sih, kalau menurut saya pribadi pun masih jauh dari kata bagus gitu ya. Tapi ya minimal kita udah berani nih megang mesin gitu kan, udah berani nyoba nyukur pakai mesin. Nah terus ya berkembang aja terus sampai saya SMP gitu kan, sampai lulus. Terus ya kadang nyukur kadang enggak sih, jarang-jarang gitu ya, karena emang nggak usah nyukur gitu kan ya. Kita nyukur tuh seketemunya aja, temen ada yang tahu kita bisa nyukur pengen dicukurin ya kita cukurin gitu kan. Sampai akhirnya saya kerja pun bukan kerja nyukur, karena emang nyukur tuh ngerasa belum punya kemampuan gitu ya. Nyukur tuh kayak ngerasa ya ini mah hobi aja, mau bagus mau jelek kita cuma hobi doang kok gitu kan. Jadi nggak pakai standar harus benar-benar bagus, nggak ngejar ke sana sih awalnya. Yang penting gitu aja, yang penting ya menurut kita udah bisa lah, walaupun nggak bagus ya cukup lah gitu kan. Dulu tuh begitu, nggak benar-benar diseriusin belajar nyukurnya gitu loh.
Akhirnya saya dulu kerja malah jadi marketing, sekitar 7 tahunan jadi marketing. Masuk jadi marketing tuh tahun 2012, keluar saya jadi marketing, berhenti kerja tahun 2019-an kurang lebih. Nah dari situ bingung tuh pas berhenti, ini kita mau kerja apa ya, soalnya ngelihat dunia marketing kan zaman 2019 kemarin itu udah susah gitu ya. Susahnya maksudnya kompetitornya udah banyak, online udah merebak di mana-mana, Shopee, Lazada dan segala macem gitu kan, udah banyak online shop gitu kan. Ya kita nggak ngerasa tersingkirkan lah gitu kan, karena kalau kita kan ngejual produk tuh langsung ya door to door lah gitu, datang ke orang-orang kita tawarin gitu kan, ngejual produk marketing lah, pasti kalian tahu lah gimana ya. Nah, bahkan kalau kita ngelihat sekarang kan toko-toko yang tadinya buka aja banyak yang tutup karena kalah sama online shop, kecuali tokonya ngikutin zaman gitu ya. Kalau tokonya ngikutin zaman ya pasti masih bisa bertahan lah minimal gitu ya. Oke, balik lagi ke topik. Jadi setelah saya berhenti dari marketing, saya nyoba awalnya pernah ya kayak di kampung-kampung dulu gitu ya, masih daerah saya juga, nyoba-nyoba jadi kenek apa ya, kayak macam toko baja gitu. Pernah nyoba juga jadi supir taksi Bluebird, karena kebetulan di marketing saya punya kesempatan buat belajar mobil, jadi akhirnya bisa mobil dan udah punya SIM. Akhirnya nyoba buat masuk ke supir taksi Bluebird gitu ya. Ini pengalaman pribadi ya, cuman dari situ yang saya rasain, saya nggak betah jadi supir taksi Bluebird dan ngerasa badan saya tuh bukan di situ tempatnya, jadi ngerasa kayak gak cocok aja gitu kan. Malum saya kan bekas marketing, tahu sendiri marketing kan kerjanya ngobrol ngoceh gitu kan, sama calon-calon customer lah gitu kan, ngoceh, kita ngobrol ngalor ngidul ya begitulah. Sedangkan jadi supir taksi tuh, apalagi taksinya ya semacam kayak Bluebird gitu kan, lumayan wow lah gitu ya, lumayan berkelas lah gitu. Jadi orang-orangnya pun yang jadi pelanggannya Bluebird tuh ya rata-rata orang-orang punya duit lah gitu kan, karena emang dari argo aja kan dia beda sama taksi-taksi online yang biasa gitu ya, kayak Gokar gitu, kayak gitu-gitulah gitu ya, kayak Grab, kayak Gokar itu kan beda, lebih murah karena udah diatur aplikasi juga. Terus dari situ saya berhenti, cuman kerja 2 bulan aja terus berhenti. Akhirnya nyoba lagi kerja, ya sempat balik lagi ke marketing tapi akhirnya keluar lagi. Terus sempat nganggur lagi, dan dari situ tuh saya mutusin tuh sempat nganggur lagi sebulan sebelum akhirnya saya kerja nyukur. Nganggur sebulan, nah ini anak bini mau dikasih makan apa nih gitu kan, masa kita nggak kerja. Kebetulan saya kan punya apa ya, punya pengalaman nyukur lah gitu ya, walaupun belum pro lah gitu, belum bisa nyukur yang layak buat diperjualkan gitu ya, buat dikomersilkan gitu. Cuman saya ngeberaniin diri aja, masa dulu saya pakai gunting aja berani nyukur, masa sekarang giliran zaman udah canggih, mesin udah ada gitu kan, udah zaman modern gini kita nggak berani kan, udah ditunjang sama alat yang lebih bagus gitu kan, nggak cuma gunting doang. Akhirnya nyoba ngelamar tuh kan, ngelamar nyukur di grup Facebook kan, ada grup cukur ya, ada kayak PPRI, ada kayak macam-macam lah gitu ya, ada Persatuan Pangkas Rambut daerah-daerah tertentu, ada Persatuan Pangkas Rambut se-Indonesia, ada Persatuan Barbershop se-Indonesia, atau persatuan daerah-daerah tertentu barbershopnya gitu ya. Saya masuk ke grup-grup itu, terus saya nyoba ngelamar.
Dan akhirnya ada yang nawarin di masih daerah Bogor juga, ada yang di Depok, ada yang di Jakarta, ada yang di Bekasi. Dan saya tanya satu-satu aja, dan saya pun masih bisa dibilang apa ya, kita ngukur-ngukur diri aja yang sekiranya kita cocok aja di mana nih gitu kan. Akhirnya saya mutusin buat di Bekasi tuh nyukur, masuk di Bekasi kerja nyukur. Nah, dari situ saya lebih belajar lagi tuh tentang dunia cukur kayak gimana gitu kan. Lebih belajar lagi nyukur yang maksimal itu kayak gimana, standarnya gimana. Nah, pas saya kerja di situ tuh awalnya saya dites 1 kepala, 2 kepala, cukuran saya tuh kayak gimana, dites hasilnya kayak gimana. Dan saya ngelihat yang udah kerja di situ tuh cukurannya kok bagus gitu kan, caranya gimana nih gitu kan, kita liatin gitu kan cukurannya kayak gimana, cara nyukurnya gimana, dan sambil belajar juga gitu kan, sambil belajar aja. Ya, akhirnya lama-lama kita ngelihatnya masa dia bisa kita nggak bisa kan, ya nggak bakalan jauh beda lah gitu kan. Kerjaan yang masih bisa dilihat masa dia bisa kita nggak bisa gitu kan. Ya terus aja belajar, akhirnya sampai ya bisa dibilang kalau menurut saya pribadi cukuran saya tuh nggak bagus-bagus amat, tapi layak lah kalau buat dikomersilkan gitu kan, atau buat dijual ke pelanggan lah gitu jasanya, jasa cukurnya. Karena saya pun masih banyak belajar sampai sekarang gitu kan tentang nyukur. Dan pengalaman saya juga nyukur tuh kalau menurut saya pribadi ya emang ditunjang sama alat juga sih. Kalau alatnya enak di tangan kita, kayak misalnya mesinnya itu enggak terlalu berat, mesinnya tajam, cocok di tangan kita, itu hasil cukuran juga bisa berpengaruh dari situ. Bisa dari situ juga. Ya, karena apa ya, untuk mendapatkan hasil yang bagus yaitu nggak bisa pakai yang sederhana aja ya, walaupun sebagian orang mungkin yang udah bisa maksimal nyiptain hasil cukuran bagus itu ya bisa aja pakai alat yang biasa, cuman mungkin proses cukurannya itu ya butuh waktu lama karena kan alatnya juga begitu ya kondisinya atau keadaannya nggak begitu bagus lah dari alatnya. Jadi dari alat juga bisa mempengaruhi hasil cukuran itu. Tapi nggak apa-apa untuk kita yang masih pemula, apalagi baru pisan terjun mau belajar nyukur itu jangan ngedon soal alat gitu ya. Pakai yang biasa aja dulu. Yang menurut saya kata saya tadi 150.000 atau 200.000-an itu harganya itu udah bisa kok buat belajar nyukur. Bisa pesan di online di Shopee atau Lazada, itu ada banyak gitu ya, tergantung merek. Harganya tergantung merek juga, tergantung tipe juga. Murah-murah lah sekarang kalau untuk alat cukur ya. Intinya kok buat kalian semua yang baru mulai mau terjun ke dunia cukur, jangan ragu, jangan bimbang, pokoknya jalanin aja dulu, bawa hobi aja dulu, jangan dulu mikirin kemana-mana gitu ya. Itu aja dulu, jalanin dulu, nyoba dulu, biar kalian juga tahu gitu, nggak sekedar mikir aja gitu kan. Kalau kita cuma ngeliatin orang kan, oh nyukur kok gampang banget kayaknya gitu kan, tapi mikir lagi, kita mah nggak bisa kayaknya kita mah mentalnya nggak siap buat belajar nyukur atau buat nyukurin orang gitu. Ya nggak gitu juga ya, intinya coba aja dulu biar kalian ngerasain. Kalau kita berpikirnya secara jernih gitu kan, sehat, kita pikir lagi kan sama-sama manusia, sama-sama istilahnya nyukur tuh pekerjaan yang terlihat, bukan pekerjaan yang butuh skill khusus banget sampai harus mikir macam-macam gitu kan, enggak juga. Cuman yang paling penting dalam nyukur tuh kalau menurut saya pribadi mentalnya yang harus kuat, mentalnya yang harus siap dari awal gitu kan. Karena kalau misalnya nanti sampai kita bisa nyukur, nanti sampai kita istilahnya berani buat buka usaha cukur, ya kita ngadepin customer ya, dimana mental kita tuh pasti
berbenturan sama customer itu, karena yang nggak bisa semau kita juga gitu kan, nggak bisa semau kita karena customer punya keinginan, dia punya kriteria hasil cukurnya gimana ya dia pengennya, kita pun ya pasti punya juga gitu kan ya. Cuman nanti dari situ ya kita biasain diskusi, biasain istilahnya sebelum nyukur tuh ngobrol dulu, tanya-tanya dulu lebih detail, tanya-tanya spesifikasinya pengen kayak gimana hasilnya gitu kan, biar nggak ada istilahnya salah paham di hasilnya, nanti nggak ada disconnecting gitu kan. Istilahnya dia minta, misalnya dia minta undercut, tahu-tahu kita potongnya mulet, ya biar nggak gitu, maksudnya biar nggak salah paham gitu ya. Jadi untuk nanti kalau misalnya mulai nanganin pelanggan atau customer itu ya banyakin komunikasi, jangan sampai mentok dinanya misalnya mau dicukur apa mas, mulet aja bang. Takutnya dia bilang mulet tapi dia nggak tahu mulet itu kayak gimana gitu kan, bentukannya, hasil jadinya itu kayak gimana, takutnya begitu. Karena banyak juga kasus yang begitu, nanti ujung-ujungnya kita cukurin mulet, dia malah kayak nggak seneng karena menurut dia kok kayak gini hasilnya gitu kan. Padahal emang kita cukurinnya begitu, karena emang muletnya tuh kayak gitu kan, bentuk mulet itu kayak gitu. Cuman karena mungkin si customer ini kurang tahu mulet itu kayak gimana, cuma tahu nama doang atau dengar-dengar dari mana, terus dia bilang aja gitu kan. Takutnya begitu. Jadi biar mengurangi ya tingkat gesekan antara kita sama customer gitu ya. Karena yang paling besar resikonya tuh ya cuma di situ sih kalau nyukur ya, dari gesekan itu. Bahkan ya ada juga sih pengalaman saya pribadi, dengar dari customer saya pribadi dulu gitu ya, waktu masih awal-awal mulai kerja nyukur, katanya, kata customernya, saya cukur di sana, di tempat yang di depan sana katanya ada yang ribut katanya, ribut masalah cukuran apa gimana, kayaknya iya masalah cukuran. Sampai tukang cukurnya tuh dimarah-marahin, bahkan mau ditonjok katanya gara-gara hasil cukurannya nggak sesuai sama yang diminta tadi. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh biasanya bukan 100% murni kesalahan tukang cukur, bukan biasanya. Bisa jadi kesalahan tukang cukur, bisa mungkin tukang cukurnya kurang update tentang dunia cukur, tentang model cukur, akhirnya pelanggan minta apa dikasihnya beda ya, karena si tukang cukurnya kurang update tentang model, tentang hal-hal yang mengenai cukuran gitu kan. Dan bisa juga sebaliknya, bisa juga dari customer yang nggak tahu apa-apa tentang cukur, karena emang kebanyakan customer tuh yang saya lihat dia mau cukur tuh tapi bingung gitu kan, malah sering ditanya mau dicukur apa bang, atau mas gitu kan, mau dicukur apa bang, gimana ya, bingung lah, gimana dong gitu kan. Mau ngikutin saya aja apa abang mau nyari referensi dulu, kali mau searching dulu di Google. Saya biasanya tanya gitu kan, saya biasanya bilang gitu dulu. Kalau misalnya bingung ya paling saya sesuaiin aja sama bentuk kepala sama model rambut abangnya nih gitu kan. Kalau abang oke, berarti ikut saya nih gitu kan, nanti saya sesuaiin aja ya, paling saya minta kriteria tipis apa tebalnya tuh semana aja gitu kan. Misalnya samping mau tipis banget apa sedang aja gitu kan, yang masih ada rambutnya tapi agak tipis gitu kan, apa gimana ya, baru nanti untuk modelnya saya yang atur cocoknya kira-kira abang modelnya apa gitu kan ya. Biasanya saya begitu kalau nanganin customer yang bingung gitu ya. Ya banyak juga customer yang kayak gitu, dan ada juga yang customer emang udah ngerti potongan, udah ngerti model, pas datang tuh bang French crop ya gitu kan, ada yang begitu, bang mulet ya gitu kan, ada yang begitu, banyak. Biasanya anak-anak yang mudaan. Kalau yang agak tuaan atau yang dewasa, atau ada juga sih yang anak muda juga yang masih bingung rambutnya pengen dibikin apa, tuh ada juga yang bingung gitu kan ya. Pokoknya komunikasi itu penting dan jangan sampai dilewatkan gitu ya. Jangan sampai kita dengar satu kalimat bang cukur mulet udah aja langsung cukur, jangan gitu ya. Kalau bisa ya lebih
pertegas lagi, digali lagi lebih detail. Jadi cukurannya tuh pengen bener-bener tuh kayak apa gitu jadinya, biar nggak salah paham, biar nggak jadi gesekan antara kita sama customer kita gitu ya. Oke, itu pengalaman yang udah saya jalanin gitu ya. Nah, balik lagi ke laptop nih, balik lagi ke buat cukuran para pemula, buat orang-orang baru yang mau mulai terjun ke dunia cukur, yang mau belajar cukur gitu ya. Ya intinya coba aja dulu, jangan dulu mikirin aneh-aneh, jangan dulu mikirin mau usaha cukur atau apa segala macam, jangan dulu. Ya intinya coba aja dulu ya, karena saya yakin ya kalian yang lihat video-video nyukur tuh pasti di hati kalian tuh ada ketertarikan. 1-2 orang tuh ya pasti lebih banyak lah gitu ya, 1-2 orang 3 orang gitu ya, pasti ada aja yang di hatinya tuh pengen bisa nyukur gitu kan. Dan sebenarnya emang dunia cukur ini juga kalau untuk sekarang tuh potensi usahanya tuh sangat bagus, karena bahkan bayangin aja gitu kan, sekali cukur ada yang 300.000 harganya, ada yang 500.000 harganya per sekali cukur, ada yang 1 juta ya, tapi itu untuk kelas premium lah gitu ya, kita bilangnya premium lah gitu, karena yang datang pun ya orangnya hanya orang-orang tertentu ya, kayak artis, youtuber, selebgram, macam-macam lah gitu ya, yang emang passion rambutnya itu ya untuk dia, untuk menunjang kerja dia gitu kan, atau jadi model, apakah jadi youtuber, apakah jadi konten kreator atau apa segala macam gitu kan. Jadi mereka pun berani ngeluarin uang ya bisa dibilang lumayan gede hanya untuk cukur gitu ya. Itu kelasnya premium lah ya, walaupun sebenarnya ya dunia cukur tuh ya sama aja gitu kan, cuman pasarnya aja yang beda gitu. Jadi pasarnya premium ya ada lagi, pasarnya orang kampung ya ada lagi, pasarnya orang-orang biasa menengah atas atau menengah bawah itu ada lagi ya. Jadi nanti ya ada kelas-kelasnya lah, jadi nggak usah ribut-ribut mau cukur di pangkas atau di barbershop lah gitu, sama aja ya, cuman kita sesuaikan aja sama isi dompet sama kemampuan kita mau cukur di mana gitu ya. Jadi jangan ini juga, jangan apa ya, jangan bingung-bingung ya, intinya coba aja dulu gitu ya, belajar nyukur, nyobain 1 kali nyukur gimana rasanya. Oh ternyata begini rasanya nyukur, oh ternyata begini, tak semudah dan yang dibayangkan, tak seindah yang saat kita ngelihat orang lagi nyukur, kayak enak banget nyukur kerjanya gitu kan ya. Intinya biar ngerasain dulu gitu kan, kalau udah ngerasain nanti materi-materi yang lain tuh atau teori-teori yang lain tuh tentang dunia cukur nanti bisa dipelajarin nyusul gitu kan. Tapi minimal coba aja dulu sekali, nanti biar ada gambaran juga nyukur tuh kayak gimana dan arahnya gimana gitu kan. Nyoba aja dulu megang mesin, misalnya megang mesin, kita nyoba nyukur 1 aja modelnya dulu, jangan pakai macam-macam model, 1 aja dulu, misalkan modelnya undercut, atau misalkan modelnya 2 jari, atau misalkan modelnya yang lain-lain gitu kan. Tapi 1 aja dulu, jangan dulu ganti-ganti model, 1 aja dulu. Tapi 1 model itu misalkan undercut nih misalkan, nah usahain kita ngelihat contoh model undercut kayak di Google misalkan, usahain biar hasilnya tuh sama kayak yang di Google. Gimana caranya nih, pelajarin triknya gitu kan. Terus ya biasain juga megang mesinnya biar lemes tangannya, karena dari tangan juga itu pengaruhnya lumayan. Kalau tangan kita kaku ya otomatis mesin juga geraknya gak bisa maksimal sesuai model yang kita inginkan gitu ya. Jadi tangan juga harus, refleksnya tuh harus bagus, udah slow, udah istilahnya tangan tuh kayak gak grogi lagi, udah gak canggung lagi sih tangan buat gerak-geraknya gitu kan. Biasain aja dulu kayak gitu ya. Intinya ini video khusus buat
kalian, buat teman-teman yang istilahnya mau memulai belajar nyukur tapi bingung, tapi takut, banyak keraguan, bimbang gitu ya, takut nggak bisa. Ya intinya coba aja dulu, jangan pusing-pusing, coba aja dulu. Kalau udah nyoba nanti materi-materi lainnya bisa nyusul, teori-teori lainnya nanti bisa nyusul. Dan saya pun insya Allah di video-video saya selanjutnya juga akan berbagi ilmu terus, akan sharing terus tentang pengalaman saya juga ya, tentang gimana caranya saya belajar juga tentang nyukur ya. Saya pun sama masih banyak belajar ya. Intinya ini kalau misalnya kalian punya keluhan atau apa segala macam, bisa kalian komentar di YouTube ini, di video ini. Yang belum subscribe dulu, biar kalian juga nanti tahu setiap ada video terbaru dari saya pribadi yang upload di video ini, di channel YouTube ini gitu ya. Nah jadi jangan takut, intinya coba dulu. Nanti kalau udah coba baru kalian komentar lebih banyak lagi di video-video ini. Kalian bisa tanya langsung, insya Allah pasti satu persatu saya jawab. Walaupun gak janji buat jawab semuanya, tapi insya Allah pasti saya jawab. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang penting gitu ya, pasti insya Allah saya jawab. Dan ya saya sih nggak berharap apa-apa ya. Ya mudah-mudahan channel ini berkembang dan bisa bantu kalian semua, teman-teman yang istilahnya mau belajar cukur. Apalagi buat teman-teman yang mungkin belum ada skill apapun tentang dunia usaha. Ya mudah-mudahan dari video ini kalian bisa punya skill nyukur dan akhirnya bisa kerja nyukur ya, syukur-syukur bisa punya usaha cukur sendiri atau pangkas sendiri atau barbershop sendiri dari sharing-sharing di video ini gitu kan awalnya, mudah-mudahan. Dan emang kalau menurut saya pribadi peluang kerja paling gampang itu ya cuma nyukur. Karena tiap hari pun di grup banyak orang nyariin tukang cukur buat kerja di tempatnya gitu ya. Bisa kalian lihat di grup-grup tukang cukur di Facebook gitu ya. Ada namanya PPRI dan segala macam gitu ya. Lihat aja grup cukur gitu ya. Nah, banyak orang yang nyari tukang cukur dibanding nyari kerjaan cukur gitu. Malah tukang cukur baru itu malah lebih susah dibanding orang yang nyari si tukang cukurnya gitu ya. Si tukang cukurnya itu malah jarang yang ada gitu ya. Kebanyakan orang dibutuhkan caster atau tukang cukur minimal pengalaman setahun apa 2 tahun gitu ya. Ya kebanyakan si owner nyari tukang cukur, bukan tukang cukur nyari loker. Kebanyakan begitu. Karena mungkin tukang cukurnya masih terbatas. Orang belajar cukur juga mungkin jarang yang tertarik, dan sekalinya ada yang tertarik pun kebanyakan mereka tuh kursus dulu gitu. Dan kursus butuh waktu, butuh biaya gitu ya. Ya kalau ada duitnya ya nggak apa-apa, kursus aja biar lebih cepet lah gitu ya jatuhnya belajarnya. Karena di kursus itu nanti ya kalian dikasih modelnya, dikasih prakteknya langsung. Gak perlu ribet-ribet lagi nyari orang buat jadi model prakteknya, buat bahan prakteknya gitu ya. Itu pasti udah disiapin dan lebih terstruktur sih emang kalau di kursus gitu ya. Karena pelatihnya pun ya rata-rata orang yang udah pro soal nyukur gitu ya, orang-orang yang udah ahlinya nyukur. Kalau saya pribadi ini cuma bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi trik demi trik, sedikit demi sedikit ya mungkin yang saya punya, yang saya tahu tentang trik-trik nyukur. Ya mudah-mudahan kalian juga di sini ya bisa rasain manfaatnya nanti dari informasi-informasi yang saya kasih ke kalian di sini. Ya mudah-mudahan ya setelah ini kalian mau nyoba gitu ya, buat mempraktekkan gimana sih caranya nyukur gitu kan, biar nggak cuma jadi pertanyaan di kepala aja. Jadi kalau udah kalian nanti nyoba sekali ya, nanti pertanyaan yang ada di kepala kalian tuh ya udah terpecahkan satu gitu kan. Ya tinggal pertanyaan-pertanyaan selanjutnya tuh gimana caranya biar dapat hasil cukuran bagus gitu kan ya. Nanti kan pertanyaannya mulai ganti-ganti tuh pertanyaannya.
mulai berkembang tuh pertanyaan-pertanyaannya. Gimana sih caranya buat bikin potongan rambut fade? Gimana sih caranya buat bikin potongan rambut mulet gitu kan? Nanti kan pertanyaannya makin lama makin berkembang kalau kalian udah mulai nyoba buat meraktekin belajar nyukurnya. Jadi awal mulanya ya kalian coba aja dulu, jangan takut gitu ya. Yang penting coba aja dulu. Nah, nanti insya Allah saya bantu sedikit-sedikit ya, dengan apa yang saya bisa, dengan apa yang saya tahu, insya Allah saya bantu. Jadi lebih khusus ini channel buat para pemula yang mau belajar nyukur dari nol gitu ya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan komentar di bawah YouTube ini, di bawah video ini, itu sangat penting. Dan mudah-mudahan komentar kalian apapun ya bisa saya jawab, bisa saya kasih solusi kalau ada masalah, atau misalnya saya kasih saran kalau emang kalian butuh saran di situ di komentarnya. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah video ini ya. Oke, cukup sampai sini aja. Jadi untuk seterusnya atau untuk selanjutnya nanti kalian praktekin dulu, kalian coba dulu, dan setelah kalian nyoba sekali atau 2 kali atau mau sekali 2 kali gitu ya, nanti kalian komentar lebih banyak lagi di konten-konten saya ini, di video-video saya ini, biar kita bisa terus berbagi ilmu tentang nyukur gitu ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini, dan video ini masih panjang, silahkan tonton sampai habis, atau nanti mau di play dari awal lagi nanti biar kalian pelajari. Nah, ini namanya potongan fade, step by stepnya nanti kalian bisa coba dari awal lagi. Takutnya tadi nggak sinkron ngeliat videonya karena saya sambil jelasin gitu ya, dan jelasin hal yang berbeda, bukan hal cukur kayak yang sekarang di video ini, bukan ngejelasin cukuran fade ya gitu. Nah, jadi kalau kalian mau lihat potongan fade kayak gimana caranya, nah ini dari awal sampai akhir kalian tonton aja. Mudah-mudahan dari situ pun kalian udah mulai bisa ngulik sedikit-sedikit gitu ya tentang gimana caranya nyukur fade kayak gini. Tapi ya ini contohnya aja gitu kan. Nanti kalau untuk lebih detail step by stepnya, mudah-mudahan saya bisa sempet bikin video yang lambat dan lebih jelas lagi soal nyukur fade dan nyukur-nyukur yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.